Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini saya akan coba menarasikan ulang atau coba membahas konten Kang Deddy berdasarkan sudut pandang seorang penonton yang tentunya mendukung langkah-langkah positif yang beliau lakukan. Salah satu kontennya yaitu yang berjudul Kaki Gunung Tangkuban Perahu Gundul. KDM hentikan aktivitas pembangunan area wisata. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi lingkungan di kawasan kaki Gunung Tangkuban Perahu. Dalam kunjungannya dan pernyataannya, beliau menyampaikan kegelisahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kawasan yang seharusnya menjadi paru-paru hijau dan wilayah konservasi ini perlahan-lahan mulai mengalami pergeseran fungsi yang sangat mencolok. Wilayah-wilayah seperti Lembang dan Burangrang yang selama ini dikenal karena keasriannya, kesejukan udaranya, dan menjadi tempat favorit masyarakat untuk sekedar melepas penat dari hiruk-pikuk kota, kini mulai kehilangan identitas alaminya. Kawasan yang semula diliputi pepohonan rindang dan lanskap hijau, kini berubah menjadi lokasi pembangunan fasilitas wisata modern yang mengundang kekhawatiran. Pembangunan yang berlangsung di sana memang membawa daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan. Namun, tidak semua hal yang menarik secara visual berdampak positif bagi lingkungan. Kang Deddy dengan tegas mengingatkan bahwa pembangunan sebagus apapun tujuannya, tetap harus melalui proses perencanaan yang matang dan penuh kehati-hatian. Menurut beliau, pembangunan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan lingkungan justru akan menjadi sumber bencana di masa depan. Beliau menyoroti secara spesifik bagaimana pembangunan ini dijalankan oleh pihak ketiga, termasuk anak perusahaan dari BUMD yang bekerja sama dengan PT Eiger. Melalui skema kerjasama operasional dengan PT PN. Di atas kertas, mungkin kerjasama ini tampak legal dan sah, namun jika dilihat dari realita di lapangan, yang terjadi justru sebaliknya. Pembangunan ini mengubah secara drastis bentuk dan fungsi kawasan yang sebelumnya memiliki nilai ekologis tinggi. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan melibatkan pembukaan jalan besar yang tentu saja mengorbankan vegetasi alami. Kemudian digunakan pula struktur baja berat yang biasa digunakan untuk bangunan skala besar. Tidak hanya itu, sejumlah lahan terbuka juga dibabat habis untuk kepentingan pembangunan fasilitas wisata. Aktivitas-aktivitas ini tentu memiliki dampak besar terhadap keseimbangan ekosistem setempat. Kang Deddy menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. Menurutnya, kawasan di kaki Gunung Tangkuban Perahu merupakan wilayah yang sangat sensitif dari segi ekologis. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat wisata, melainkan juga sebagai daerah resapan air, habitat flora dan fauna lokal, serta sebagai penyeimbang suhu dan kelembapan udara di wilayah sekitarnya. Jika kawasan ini dibiarkan terus dirusak, maka bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, hingga perubahan suhu mikro bisa menjadi kenyataan yang harus dihadapi masyarakat sekitar. Yang membuat Kang Deddy semakin kecewa adalah kenyataan bahwa pembangunan tersebut ternyata telah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat. Hal ini tentu menjadi ironi yang menyakitkan. Bagaimana mungkin sebuah kawasan yang sudah jelas-jelas dikenal sebagai daerah rawan bencana dan bahkan memiliki status khusus karena digunakan sebagai area latihan militer oleh Kopassus, justru bisa dilepas begitu saja untuk kepentingan komersial. Kekecewaan ini tidak hanya datang dari segi prosedural, tapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab sosial. Karena di balik setiap izin yang diberikan ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh masyarakat, alam, dan bahkan generasi mendatang. Ketika kawasan-kawasan konservasi dialihfungsikan tanpa pertimbangan yang matang, maka sesungguhnya kita sedang mewariskan masalah yang sangat besar kepada anak cucu kita kelak. Kita memang bisa memahami bahwa pembangunan tempat wisata bisa memberi peluang ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kunjungan ke daerah. Tapi yang Kang Deddy ingatkan adalah bahwa pembangunan seperti ini tidak boleh dijadikan dalih untuk mengorbankan lingkungan hidup. Harus ada batas,
Harus ada pertimbangan jangka panjang, bukan sekedar mengejar keuntungan sesaat. Pesan Kang Dede ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Pembangunan tidak bisa dijalankan tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jika kita hanya mengejar pembangunan fisik tanpa menjaga lingkungan sebagai fondasi kehidupan, maka kita akan membayar mahal di masa depan. Selain menyoroti dampak pembangunan terhadap kawasan konservasi, Kang Deddy Mulyadi juga menyentil persoalan penting lainnya yang tak kalah krusial, yaitu terkait pengelolaan lahan-lahan perkebunan teh milik PT PN. Dalam pernyataannya, beliau dengan nada kecewa menyampaikan bahwa banyak dari lahan-lahan perkebunan teh tersebut kini diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Alasan yang muncul adalah karena pihak PT PN dianggap tidak lagi mampu mengelola lahan secara mandiri dan maksimal. Ini tentu menjadi kabar yang memprihatinkan, terutama mengingat sejarah panjang dan potensi besar yang dimiliki lahan-lahan teh tersebut. Dulu, lahan-lahan ini merupakan sumber penghidupan bagi banyak warga lokal. Perkebunan teh yang subur dan produktif tidak hanya menghasilkan komoditas unggulan, tetapi juga membuka ribuan lapangan pekerjaan. Warga sekitar menggantungkan hidup sebagai pemetik teh, buruh pengangkut, hingga pekerja pengolahan di pabrik-pabrik teh kecil. Aktivitas ekonomi ini berputar secara alami, menghidupkan desa-desa dan menciptakan kemandirian lokal. Namun kini, seiring berjalannya waktu dan berubahnya arah kebijakan pengelolaan, semuanya berubah. Ketika pengelolaan dialihkan ke pihak lain, banyak warga kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit dari mereka yang dulunya setiap hari menyusuri kebun untuk memetik pucuk teh terbaik, kini terpaksa banting setir menjadi buruh bangunan harian di tengah proyek-proyek yang justru merusak tanah tempat mereka dulu mencari nafkah. Situasi ini tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam, dan Kang Deddy menangkap hal itu dengan sangat cepat. Sebagai pemimpin yang dikenal dekat dengan masyarakat, beliau tidak hanya mengkritisi, tetapi juga langsung bertindak di lapangan. Ketika beliau turun langsung ke lokasi pembangunan, bukan hanya kata-kata yang beliau sampaikan, tapi juga tindakan nyata. Melihat kondisi para pekerja yang tidak tahu menahu soal dampak lingkungan dan hanya bekerja demi sesuap nasi, Kang Deddy mengambil keputusan cepat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan di kawasan tersebut. Langkah berani ini tentu tidak mudah, apalagi menyangkut kepentingan pihak besar. Namun, demi menjaga kelestarian alam dan melindungi warga kecil yang terdampak, keputusan itu diambil tanpa ragu. Bahkan, Kang Deddy menunjukkan kepedulian lebih jauh dengan memberikan kompensasi langsung kepada para buruh bangunan yang terdampak penghentian kerja. Masing-masing dari mereka diberi bantuan sebesar Rp250.000 untuk 2 hari kerja. Total dana pribadi yang beliau keluarkan saat itu mencapai sekitar 10 juta. Ini bukan soal angka semata, tapi tentang sikap. Tentang bagaimana seorang pemimpin menunjukkan bahwa rakyat kecil tidak boleh menjadi korban dalam kebijakan yang salah arah. Tapi yang membuat kita semakin salut, Kang Deddy tidak hanya berhenti pada solusi jangka pendek. Beliau tidak hanya ingin menenangkan situasi saat itu, tetapi juga berpikir jauh ke depan. Sebuah solusi jangka panjang pun ditawarkan dan bukan solusi biasa. Kang Deddy mengusulkan sebuah program penanaman pohon dalam skala besar yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung. Mereka yang dulunya bekerja sebagai pemetik teh akan kembali dilibatkan, kali ini sebagai penjaga dan perawat pohon. Program ini bertujuan tidak hanya memulihkan ekosistem kawasan, tetapi juga membuka jalan bagi ekonomi baru yang lebih lestari. Lebih dari itu, Kang Deddy bahkan menggagas ide luar biasa untuk mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya. Beliau ingin agar rumah-rumah warga di lereng-lereng gunung didesain ulang dengan arsitektur khas Sunda yang tidak hanya mencerminkan identitas lokal, tetapi juga memiliki nilai estetika tinggi di mata wisatawan. Anak-anak muda setempat pun tidak dilupakan, mereka justru akan dipersiapkan untuk menjadi generasi pengelola pariwisata, agar suatu hari nanti mereka bisa berdiri sebagai tuan rumah yang bangga di tanah kelahirannya sendiri. Gagasan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus merusak, sebaliknya,
Pembangunan bisa berjalan beriringan dengan pelestarian budaya dan alam jika dilakukan dengan hati dan akal sehat. Program seperti ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga mengembalikan martabat masyarakat yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses pembangunan yang hanya mengutamakan aspek ekonomi. Jadi teman-teman, kalau kita renungkan lebih dalam, pesan kuat dari Kang Deddy sangat jelas. Menjaga alam adalah tugas kita semua. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya pekerjaan aktivitas lingkungan, tetapi tanggung jawab setiap manusia yang hidup dan menikmati manfaat dari alam itu sendiri. Karena kalau alam rusak, yang terkena dampaknya bukan cuma pepohonan atau hewan liar, tetapi kita, manusia, yang tinggal dan menggantungkan hidup dari bumi ini. Dan yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya kita yang menanggung akibatnya, tetapi juga anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Untuk itu, mari kita dukung langkah-langkah berani dan penuh kasih seperti yang dicontohkan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mari kita berikan apresiasi pemimpin yang telah memilih turun langsung ke lapangan, menyapa rakyatnya dan mengambil tindakan nyata demi kebaikan bersama. Dan yang terpenting, mari kita ikut bergerak dari hal kecil di lingkungan sekitar hingga menyuarakan dukungan terhadap kebijakan yang benar-benar berpihak pada alam dan rakyat. Semoga apa yang dilakukan Kang Deddy bisa menginspirasi banyak pihak untuk bergerak dengan hati, karena masa depan bumi pada akhirnya tergantung dari cara kita menjaganya hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus kebijakan yang pro lingkungan dan positif seperti ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.